Solusi pertama adalah berilmu dulu sebelum beramal. Ya. Ini solusi pertama. Jadi penting ya para pendengar, para pemirsa Salam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kita lihat secara kasat mata, banyak orang-orang yang zahirnya mereka sukses membangun rumah tangga tanpa memiliki asas pondasi ilmu agama yang kuat. Iya. Ya, tapi kita tidak menjamin ya suatu saat nanti akan terjadi suatu masalah yang mungkin ketika mereka tidak memiliki ilmu agama yang kuat, maka ini akan sulit mereka selesaikan. Jadi salah satu ya solusinya adalah kuatkan ilmu agama termasuk dalam masalah nikah. Pelajarilah tentang hukum-hukum fikih yang terkait dengan pernikahan, yang terkait dengan ranjang, ya, yang terkait dengan muamalah antara suami dan istri agar kita betul-betul memiliki persiapan zahir dan batin. Kadang kita ketika menikah ya semangatnya hanya mempersiapkan persiapan zahir saja, persiapan fisik dan segala macam. Akan tetapi kita lupa hal yang lebih penting dari itu, yaitu mempersiapkan ya benteng ilmu agama kita yang akan kita jadikan sebagai alat untuk memecah-mecahkan ya problematika rumah tangga yang kadang sangat-sangat ya membuat kita kesulitan dalam memecahkannya. Kemudian yang kedua, ya, memang masalah ini dilarang dalam agama Islam. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jelas sekali ayatnya surat Al-Baqarah juz 2, Allah berfirman wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang tentang wanita haid. Kul huwa adza, katakan sesungguhnya darah haid itu adalah adza, kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita ketika mereka haid. Maksudnya jauhi ini adalah jangan dekati mereka untuk melakukan hubungan badan, ya, tidak seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka tidak sama sekali berinteraksi, bahkan makan pun mereka tidak mau satu tempat atau satu meja dengan wanita haid. Bukan ini yang dimaksud oleh Allah. Yang maksud adalah jangan gauli istri kalian ketika haid dan ataupun nifas, karena haid dan nifas ini hukumnya sama. Jadi ini tidak boleh. Fa idza tataharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau mereka sudah bersih, kemudian mereka sudah mandi, baru boleh didatangi. Jadi ini adalah dosa. Bahkan ini dalam hadis disebutkan, hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan bahayanya mendatangi istri ketika haid. Man ata haidan au imra'atan min duburiha au kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi wanita haid, ya, kemudian atau seorang wanita dari belakang, ya, dari belakangnya bukan dari depan, ya, dia gauli istrinya, nauzubillah, ya, atau kahin atau seorang dukun, maka bisa jadi dia jatuh kufur kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ayatnya tadi jelas, ayat tentang larangan mendekati wanita haid tadi jelas. Ketika dia mendatanginya dan melanggarnya, berarti dia tidak ya mematuhi dan ingkar dengan ayat tadi, yaitu apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kalau seandainya terjadi? Ya. Nah, di sini para ulama mengatakan yang pertama, sepakat ulama mengatakan mereka wajib bertaubat karena ini perbuatan dosa dan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka tersebut melakukannya karena ketidaktahuan, ya mudah-mudahan Allah ampunkan. Ya, dan mudah-mudahan Allah ampunkan, dan boleh jadi ya Allah juga akan tidak memberikan maaf karena ya Allah suruh kita belajar. Kenapa dia tidak belajar? Boleh jadi ini tidak tahu kita bagaimana. Ya, ini hak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia wajib bertaubat. Kalau dia bertaubat tentunya Allah akan terima taubatnya. Ya, ini yang pertama, wajib dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, masalah kafarahnya ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Nah, sebab perselisihan mereka ini karena ada perselisihan pendapat terhadap hadis tentang kafarah ini. Apakah hadisnya sahih atau tidak, ya. Jadi ada dua versi, ya. Sebagian ulama mengatakan hadis tentang kafarah yaitu memberikan denda atau membayar kafarah sebanyak 1 dinar atau setengah dinar, ya, 1 dinar atau setengah dinar. Dan hadisnya riwayat Ibnu Abbas. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Abbas ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang laki-laki yang menggauli istrinya ketika haid, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan hendaklah dia mengeluarkan 1 dinar atau setengah dinar. Jadi inilah jadi
pendapat yang kuat memang di sini ya wallahu alam terjadi perselisihan pendapat tentang hadis ini, tapi Syekh Abdul Aziz bin Baz mengatakan ini fatwa beliau bahwasanya orang yang melakukan hal ini hendaklah dia membayar denda tersebut. Hendaklah dia itu lebih afdol ya dan lebih baik dia membayar denda tersebut. Dan ada juga ulama yang mengatakan wajib karena mereka menganggap hadis ini hadis yang sahih. Jadi yang dilakukan adalah hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia membayar denda atas kesalahan dan dosa dan pelanggaran yang dia lakukan, yaitu bersedekah kepada fakir miskin sebanyak 1 dinar. 1 dinar itu sekitar ya 4,7 gram atau 4,5 gram, 4 sampai 5 gram emas. Ya mungkin sekitar 2 juta ya. 2 juta sekian, 2.500.000 ya, atau dia bayar separuh itu. Itu yang harus dia lakukan. Wallahu a'lam.